وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وجنبنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا أرحم الراحمين وبعد. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu, saudara-saudari, salihin salihat yang dimuliakan Allah. Mari kita mulai kajian kita dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang muliakan Allah, sebelum saya mulai, ada dari bapak-bapak yang ukuran pecinya 9, Pak? Ada? Angkat tangan. Angkat tangan. Nah itu Mas, coba Mas, maju ke depan Mas. Saya punya peci kekecilan kepala saya, masih baru ini, belum saya pakai. Coba, semoga jadi rezeki antum nih, insyaallah. Coba pakai dulu. Masya Allah. Kepala saya ini besar sekali Pak, 10 atau 11 salah beli itu kemarin ya. Ya, yang penting nggak besar kepala ya. Kepalanya aja yang besar, yang bukan besar kepala. Bismillah. Ya, semoga jadi antum pakai terus ya, buat biar kita orang kecipratan pahala yang ngasih juga. Ya, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan adab seorang murid kepada guru. Yang kemarin telah kita bahas adab-adab dalam majelis ilmu. Yang pertama adalah meluruskan niat. Kemarin kita sebutkan beberapa ciri orang yang ikhlas dalam niatnya di dalam majelis ilmu. Kemudian adab yang kedua adalah memuliakan ilmu dan majelis. Ya. Berusaha kita memuliakan ilmu dan majelis agar ilmu memuliakan kita. Man lam yukrimil ilma lam yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Ya. Kemarin kita sudah sebutkan beberapa contoh dari salafus shalih. Ketika datang ke majelis ilmu, mereka datang dengan pakaian terbaik, dengan penampilan terbaik, kemudian dengan kondisi terbaik, ya. Kemudian adab yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, adab atau rambu-rambu ketiga dalam majelis ilmu adalah diam dan mendengarkan dengan serius. Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu taala, Ad-Dhahhak bin Muzahim, seorang ulama dalam bidang tafsir, wafat 106 Hijriyah. Beliau mengatakan awwalu babil ilmi, ulama tabi'in, pintu pertamanya ilmu adalah as-sumtu, diam. Watsaniyus istima'u, yang kedua mendengarkan. Watsalisul amalu bih, dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Warrabi'u nashruhu wa ta'limu, yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Jadi pintu pertamanya ilmu agar sampai kepada kita dan jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah adalah as-sumtu, diam. Watsani istima'u, kedua mendengarkannya dengan serius. Istima' itu mendengaran secara serius, ya. Baru setelah itu, kalau ilmu sudah didapat dengan diam dan serius mendengarkan, maka kita amalkan dan kita ajarkan, sebarkan kepada yang lain. Kenapa para ulama mengatakan adab
Bahkan pintu pertama ilmu itu diam, karena yang kita bahas adalah ayat-ayat Allah. Yang kita bahas adalah firman-firman Allah. Sedangkan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, maka kalian akan dirahmati Allah. Niscaya kamu akan dirahmati Allah. Maka dari ayat ini kita tahu bahwa diam di majlis ilmu itu bahkan para ulama mengatakan wajib. Kenapa? Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, ngobrol di majlis ilmu, sibuk sendiri di majlis ilmu, itu sesuatu yang dilarang dalam syariat. Ya. Jadi kalau diam mendengarkan dirahmati, maka kalau ngobrol dan ramai sendiri tidak dirahmati. Tidak dirahmati dalam hal apa? Dalam hal keberkahan ilmu. Jadi ilmunya jadi tidak barokah, ilmunya jadi tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika para ulama menjelaskan surah Al-Hujurat, di awal surah Al-Hujurat, surah ke-49, ada di situ perintah untuk kita tidak mengangkat suara di hadapan suara Nabi SAW. Di surah Al-Hujurat ayat kedua, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu lebih dari suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suaramu ketika kamu berbicara dengan sesamamu. Jadi adab kita kepada Nabi SAW, ketika Nabi berbicara, kita tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Ya. Nah, para ulama mengatakan, misalnya Imam Muhammad bin Zaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari ayat la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, janganlah kamu mengangkat suara kalian, suaramu di atas suara Nabi SAW. Beliau berkata, ara raf'as sauti alaihi ba'da mautihi ka raf'is sauti alaihi fi hayatihi. Aku memandang, aku berpendapat, mengangkat suara di atas suara beliau setelah beliau meninggal, hukumnya sama seperti mengangkat suara di atas suara beliau ketika beliau masih hidup. Maksudnya gimana? Maksudnya idza quri'a haditsuhu, jika dibacakan hadis Nabi SAW sementara kita tahu Nabi sudah wafat, wajaba 'alaika an tunsita lahu kama tunsita lil Quran. Ya, maka wajib bagi kita untuk diam mendengarkan hadis itu dibacakan, seperti wajibnya kita diam ketika ayat Al-Quran itu dibacakan. Nah, itulah mengapa kemudian para ulama menyimpulkan salah satu adab yang paling penting dalam majlis ilmu itu diam dan mendengarkan. Karena dalil dari Al-Qur'annya jelas, ya, idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalil tentang harusnya kita diam ketika hal hadis atau as-sunnah dibacakan juga jelas, Al-Hujurat ayat 2 tadi. Ya. Artinya apa? Salah satu adab yang harus kita jaga betul di dalam majlis ilmu adalah diam dan mendengarkan dengan seksama dan serius. Ya. Ada seorang ulama dahulu, ulama besar namanya Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Di majlisnya Abdurrahman bin Mahdi itu ada seorang yang tertawa, tiba-tiba tertawa ramai sendiri. Dhahika rajulun fi majlisi Abdurrahman bin Mahdi. Tertawa dia. Kemudian kedengeran sama Abdurrahman bin Mahdi ketika dia mengisi, ketika beliau menyampaikan ilmu. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi ini, ya, beliau menghentikan ceramahnya, menghentikan
pengajarannya, kemudian bertanya, "Man dhahik?" Siapa yang ketawa barusan? Kata beliau. Fa asyaru ila rajulin. Kemudian orang-orang, murid-muridnya mengisyaratkan kepada satu orang yang tertawa, menunjuk satu orang, dia yang ketawa, wahai syekh, wahai guru, dia yang ketawa. Kemudian Abdurrahman bin Mahdi ini menajamkan pandangannya kepada orang itu, kemudian bertanya, tatlubul ilma wa anta tadhak? Kamu menuntut ilmu sedangkan kamu tertawa, kata beliau. Ya. Kemudian orang ini diam, ya, merasa salah. Kemudian apa kata Abdurrahman bin Mahdi? Abdurrahman bin Mahdi kemudian mengatakan, la haddastukum syahra. Aku tidak mau mengajar kalian 1 bulan. Jadi Abdurrahman bin Mahdi menghentikan majelis itu 1 bulan. Libur 1 bulan. Jadi orang dahulu itu kalau libur 1 bulan itu berarti celaka itu. Ya, berarti apa? Musibah. Karena berarti apa? Ustadznya tidak mau membagikan ilmu selama 1 bulan. Kalau orang sekarang, alhamdulillah, libur pray taklimnya ini, ya. Kalau dulu itu satu hukuman, jadi satu hukuman. La haddastukum syahra. Ya. La haddastukum, bahkan dalam Hilyatul Auliya riwayat yang lain, ya. Riwayatnya Abu Nuaim, la haddastukum syahrain. Aku tidak mau mengajar kalian 2 bulan. Ya, dan itu satu hukuman yang kemudian diterima oleh para muridnya, dan itu sesuatu yang musibah bagi mereka. Ya. Kok ada sampai guru ngeliburkan taklim gara-gara kesalahan murid, itu satu musibah besar. Ya. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, di antara kode etik dalam menjaga ilmu, dalam menuntut ilmu, itu adalah apa? Kita tidak boleh memberikan ilmu kepada yang tidak membutuhkannya. Ya. Jadi satu kewajiban bagi seorang guru untuk tidak membagikan ilmu kepada orang yang tidak membutuhkannya. Jadi boleh majelis itu berhenti di tengah majelis kalau kiranya melihat ada murid yang kira-kira tidak butuh ilmu. Dan itu sebagai bentuk kode etik dalam menjaga kemuliaan ilmu. Ya. Dalam cerita yang lain, riwayat yang lain, ada seorang ulama namanya Waqi', hadirin. Kana Waqi' yakununa fi majlisihi ka'annahum fi sholatin. Waqi' itu kalau sudah ngajar, semua muridnya itu diam serius seperti ketika mereka diam dan khusyuk dalam sholat. Fa in ankara man amarahum syai'an in ta'ala wa dakhala darihi wa dakhala darahu. Kalau melihat ada muridnya yang rame sendiri, ya, maka beliau apa? Menyelesaikan majlis itu, mengambil sandalnya kemudian pulang ke rumah. Ya. Riwayat-riwayat kayak gini ini banyak sekali, hadir. Ya, saya ambilkan riwayat yang lainnya. Wa kadza kana yakunu Ibnu Numair wa kana yaghdab wa yasih. Wa idza ra'a man yubri qalaman taghayyara wajhuhu ghadaban. Ada seorang ulama namanya Ibnu Numair. Ibnu Numair ini pernah suatu kali di majlisnya beliau sangat marah. Kenapa? Karena ada muridnya yang memain-mainkan pulpen. Jadi sampai pulpennya itu bersuara. Dan ini ulama-ulama seperti ini banyak sekali. Ya, riwayat-riwayat tentang ulama yang seperti ini itu banyak sekali, ya, banyak sekali. Ya. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi itu mengatakan haqqul faidati alla tusaqa illa ila mubtaghiha wala tu'arrada illa 'ala raghib fiha. Di antara haknya ilmu itu apa? Dia tidak boleh diberikan kepada yang tidak mengharapkannya, dan tidak boleh ditampilkan kepada yang tidak mencintainya. Itu haknya ilmu, kode etiknya ilmu itu. Ya. Imam Syafi'i ketika berguru kepada salah satu gurunya beliau, Imam Malik, ya. Apa kata Imam Syafi'i? Kuntu usaffihil waraqah baina yaday Malik safhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma' waqa'aha. Sungguh dulu aku ketika belajar dengan Imam Malik, aku benar-benar takut betul membolak-balikkan
kertas bukuku ini karena khawatir apa? Suaranya bisa mengganggu guruku. Jadi buka ini enggak seret gini ya, ya. Jadi buka itu pelan-pelan biar apa? Biar konsentrasi gurunya tidak terganggu. Ya. Karena memang begitulah para ulama dulu beradab kepada gurunya, ya. Muridnya Imam Syafi'i niru. Namanya Ar-Rabi' bin Sulaiman. Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah berkata, "Ma wallahi ijtara'tu an ashrabal ma' wa Syafi'i yanduru ilayya haibatan lahu." Demi Allah, aku itu begitu takut di majelisnya Imam Syafi'i, ya. Kalau aku haus dan aku membuka minumanku untuk aku minum, aku takut betul melakukan itu. Kenapa? Haibatan lahu, karena rasa hormatku kepada Asy-Syafi'i ketika mengajar. Aku takut mengganggu konsentrasi guruku. Ya. Jadi riwayat-riwayat kayak gini itu bukan riwayat-riwayat tabu, hadirin. Ini benar adanya. Ini menunjukkan bahwa dulu itu majelis ilmu itu majelis yang sakral, majelis yang benar-benar orang yang ada di dalamnya mengharapkan la'allakum turhamun tadi itu, agar ilmunya benar-benar barokah. Apakah berarti ini para ulama baperan? Tidak, hadir. Para ulama itu tidak baper. Para ulama itu hanya ingin muridnya tidak terkena dosa. Ya. Ulama tidak mau Al-Quran dan Al-Hadis itu direndahkan. Ketika dibicarakan di depan majelis, maka tidak mau ada salah satu orang muridnya yang terkena dosa. Kenapa? Abdurrahman bin Mahdi tadi sampai libur 2 bulan tadi, agar muridnya benar-benar berhati-hati. Kalau nanti majelis diadakan lagi, jangan sampai majelis itu jadi majelis yang Al-Quran dan Sunnah diremehkan, ya. Seperti itu, hadirin, ya. Jadi adab yang ketiga yang harus dijaga adalah berusaha kita diam, khidmat, ya, mendengarkan ilmu dengan serius. Itu adab dalam majelis yang harus kita jagai. Selain yang pertama kita meluruskan niat, kemudian yang kedua kita berusaha memuliakan majelis, ya. Cara duduk kita, cara berpakaian kita, ya, kemudian cara kita berusaha memuliakan majelis ilmu, datang tepat waktu, ya. Kalau mau izin keluar izin dulu, ya. Kalau mau bertanya tunggu dulu diizinkan, jangan nyela di tengah majelis ilmu. Itu adab-adab yang sudah maklum di tengah para ulama, ya. Lah hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di antara adab majelis ilmu yang ditekankan oleh para ulama adalah mencatat, hadirin. Mencatat ilmu. Ya. Kenapa mencatat ilmu? Itu termasuk adab dalam majelis ilmu. Satu, karena para ulama mengatakan ilmu itu nikmat. Mencatat ilmu itu nikmat yang lain, kata para ulama. Ya. Jadi ibadah di dalam majelis ilmu itu ternyata bukan hanya mendapatkan ilmu. Mencatat ilmu itu juga ibadah yang lain. Kenapa? Karena ada perintah dari Nabi SAW, qayyidil ilma bil kitab. Yarhamukallah. Qayyidil ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Kata Nabi SAW, ikatlah ilmu itu dengan apa? Tulisan. Ini perintah, ya. Fi'il amr, kata perintah. Berarti kata perintah itu sesuatu yang jadi ibadah kalau diperintahkan, ya. Maka sesiapapun yang datang ke majelis ilmu mencatat, maka satu dia beradab kepada ilmu, yang kedua dia mengerjakan perintah dari Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i punya syair berbunyi, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduh. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah faminal hamaqah an tasida ghazalah wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqah, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i, al-ilmu saydun, ilmu itu seperti binatang buruan, wal kitabatu qayduhu, dan tulisan, catatan itu adalah ikatannya, pengikatnya. Qayyid suyudaka, ikatlah binatang buruanmu bil hibalil wathiqah, dengan ikatan yang kuat. Faminal hamaqah, dan termasuk kebodohan, kata beliau. Hamaqah itu kebodohan. Antasida ghazalah, kamu memburu seekor rusa. Wa tatrukaha bainal khalaiq taliqah,
Kemudian setelah kamu nangkep dia, kemudian kamu tinggalkan dia di tengah padang rumput yang bebas. Sudah capek-capek nangkep, kemudian apa? Dibiarkan. Ya. Artinya apa? Ini pengingat buat kita bahwa ilmu itu kalau tidak diikat hadirin, lupa hadirin. Kita ini lupa. Maka perlengkapan yang harusnya dibawa di majelis ilmu itu selain tadi ya, pakaian yang layak, kemudian datang bawa catatan hari ini, bawa buku, bawa pulpen, boleh pakai gadget kalau mau catat pakai gadget sekarang ya. Kenapa? Karena kita ini makhluk yang mudah lupa. Bisa jadi keluar masjid masih ingat tadi, tapi 2 jam berikutnya. Kalau di sini berarti apa? 2 pekan berikutnya. Karena ngajinya kan 2 pekan sekali kita. Ada yang bisa jamin kita ingat dengan pelajaran sebelumnya, ya belum sempat diamalkan sudah hilang dari ingatan kita. Dan itu firman Allah, ya. Apa kata Allah? Allazi 'allama bil qalam. Ya. Allah zat yang mengajari manusia dengan al-qalam, dengan pena. Berarti secara tersirat kata Imam At-Tabari, al-qalam, kata Imam At-Tabari dalam tafsirnya menyebutkan perkataan Qatadah radhiyallahu anhu, al-qalam ni'matun 'azimatun minallah. Qalam, pena itu nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Laula dzalika lam yakum dinun wa lam yakum aisun. Kalau tanpa pena maka agama ini tidak mungkin tegak dan kehidupan ini tidak bisa tegak. Karena pena itu nikmat Allah yang luar biasa ya, untuk mengingat sesuatu, untuk menulis sesuatu, merapikan sesuatu, mencatat hal-hal penting dalam hidup kita, itu kan butuh pena ya. Dan itu yang nikmat yang harus sangat kita syukuri. Makanya para ulama bilang ilmu itu satu nikmat, menulis ilmu itu nikmat yang lain ya. Bahkan ada seorang tabi'in mulia bernama Asy-Sya'bi rahimahullah taala, beliau mengatakan idza sami'tum minni syai'an faktubu walau fi haid. Kalau kalian mendengarkan dariku sesuatu dari ilmu, maka tulislah walaupun di dinding sekalipun. Yang penting kamu tulis. Makanya Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik ke Madinah itu kan, Imam Syafi'i kan berdagang hadin. Tapi penasaran sama majlisnya Imam Malik. Beliau tidak membawa kitab, tidak membawa pulpen, tidak membawa buku. Di majlisnya Imam Malik itu Imam Malik terganggu dengan kelakuannya Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Syafi'i anak muda ini, anak kecil ini, ketika berguru dengan Imam Malik itu umurnya mungkin sekitar 11-12 tahun ini, Imam Syafi'i itu. Jadi beliau ini apa? Sibuk menggerak-gerakkan ujung jarinya ini ke telapak tangan kirinya Imam Syafi'i itu. Dengerin Imam Malik. Yang lain nyatet, beliau begini-begini. Lah Imam Malik kan ngajar ngelihatin terus, ini anak ini ngapain? Ya. Selesai majelis Imam Syafi'i dipanggil, belum kenal. Imam Malik belum kenal Imam Syafi'i. Ditanya, "Wahai anak muda, apa yang kamu dari tadi lakukan?" "Aku sedang mencatat ilmu, wahai Imam." "Bagaimana bisa kamu mencatat ilmu dengan jarimu sementara kertasnya adalah telapak tanganmu?" Ya. Kemudian Imam Syafi'i, "Ya, karena aku tidak bawa alat tulis, wahai Imam. Aku kesini untuk berdagang, tapi aku tertarik mengikuti majelismu. Maka semata-mata aku ingin mengamalkan perintah Rasulullah, qayyidul ilma bil kitab." Tulislah ilmu dengan tulis. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Lah aku bawanya cuma jari sama tangan. Tak niatkan ini nulis, wahai Imam. Terus Imam Malik mengatakan, "Terus apa yang tersisa dari tulisanmu itu?" Kata Imam Syafi'i, "Memang di sini tidak ada, Imam, tapi di sini ada." Terus kemudian Imam Malik tanya, "Coba kamu ulang apa yang aku sampaikan tadi." Imam Syafi'i mengulang dari A sampai Z, dari Bismillah sampai Kafaratul Majlis, semuanya lengkap apa yang disampaikan Imam Malik. Ini nanti yang menjadi sebab Imam Malik itu sangat jatuh cinta kepada Imam Syafi'i dan dijadikan murid kesayangannya. Karena Imam Syafi'i ini seorang yang sangat cerdas, hafalannya sangat kuat. Ya, semata-mata ingin mengamalkan perintah Rasulullah,
menjadikan ini sebagai apa? Poin ibadah bagi beliau dalam majelis ilmu. Beliau menulis pakai tangannya gini. Masya Allah. Ya. Itu Imam Asy-Syafi'i. Ya. Bahkan diriwayatkan juga Imam Syafi'i ini dalam riwayat An-Nawawi fi Tahdzibil Asma'i was Sifat. Imam Nawawi bilang, nasya'a Syafi'i radhiyallahu anhu, Syafi'i itu tumbuh ya, radhiyallahu anhu yatiman, dalam keadaan yatim. Cuman hidup bersama ibunya saja. Fi hijri ummihi, bersama ibunya. Fi qillati 'aisin wa dhiqi halin, dalam keadaan melarat, dalam keadaan sempit kondisinya. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama. Di waktu mudanya Imam Syafi'i itu banyak bermajlis dengan para ulama. Wa yaktubu ma yastafiduhu fil 'izami wa nahwi. Dan kemudian beliau mencatat tulisannya itu bukan di kertas tadi, tapi apa? Di tulang belulang. Li ajzihi 'anil waraq. Karena tidak mampunya beliau memberi kertas ketika itu. Jadi pakai apa? Pakai tulang tadi. Jadi tulang-tulang dikumpulkan, kemudian ditulis di situ, disimpan di rumahnya. Ya. Sampai kemudian Allah kasih rezeki beliau, Imam Syafi'i itu memiliki hafalan yang sangat kuat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Syafi'i itu kalau ngafal sesuatu itu, misalnya ini ada dua buku gitu ya. Buku yang sini harus ditutup tadi. Kalau lagi ngafal sini harus ditutup. Kenapa? Karena kalau di sini dibuka, ini ikut hafal tadi. Kalau kita kan nutup di sini biar konsen hafal sini kan. Ya, karena ini enggak hafal-hafal. Kalau Imam Syafi'i enggak. Ditutup di bagian sini, kenapa? Karena kalau lagi baca di sini, ini langsung ikut hafal tadi. Yang di sisi kiri, Masya Allah. Ya. Ya. Dan itu banyak sekali riwayat-riwayat di situ. Para ulama menulis ilmunya di pelana kuda, di jok kudanya, ya. Kemudian di kesempatan lain ada ulama yang nulis di kertas, kertasnya habis, nulis di sendal, ya. Sendalnya habis, kemudian nulis di telapak tangan, ya. Bahkan ada ulama itu yang saking tintanya habis itu, ya, dia sampai membeli pulpen temennya itu dengan harga 1 dinar. Itu tidak masuk akal. 1 dinar itu berapa sekarang? 4,5 juta kan? 4/4 gram emas, logam mulia 24 karat. Karena tidak maunya mereka ketinggalan ilmu itu sampai mereka nulis. Ya, Masya Allah. Dan seharusnya mengikat ilmu dengan tulisan itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Karena bagaimanapun sesuatu yang mahal itu kan pasti akan dijaga. Itu fitrahnya manusia begitu. Ya, maka mari kita dalam majelis ilmu ini kembali ke fitrah deh. Ya, kalau kita dengarkan saja hilang hadirin, yakin hilang. Ya, yakin hilang. Ya. Maka apa? Harus dicatat. Ya, harus dicatat, dijaga, nanti sampai rumah dimurojaahi, diamalkan. Maka seakan-akan ada fase ilmu yang hilang tuh hadirin. Karena habis belajar ilmu itu kan ujungnya mesti amal. Buah dari ilmu itu kan amal hadirin. Kalau kita ini ngambil ilmu, tidak sempat kita catat, gimana mungkin kita pelajari ulang? Dan gimana mungkin kita amalkan? Hilang. Ya, hilang. Tidak sempat diamalkan. Akhirnya ngulang lagi. Ya. Nah ini makanya salah satu adab yang ditekankan oleh para ulama adalah dengan mengikat baik-baik ilmu itu dengan catatan. Dan tidak membiarkannya lepas. Karena kesadaran kita bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang mahal dan berharga. Ya. Sebaliknya kalau kita secara jelas tidak mengikatnya, maka berarti kita menganggap ilmu itu tidak berharga. Hilanglah keberkahan dari ilmu itu. Ya. Maka biar ilmu kita barokah, usaha kita ke majelis ilmu barokah, ya, berusaha kita catat ilmu itu. Nah, hadirin muliakan Allah, itu 4 rambu-rambu yang paling ditekankan oleh para ulama di majelis ilmu. Sekarang kita bahas dulu, tidak bisa satu pertemuan ya, tapi kita bahas sedikit
adab seorang murid kepada guru. Jadi, kalau tadi kan adab seorang murid di majelis ilmu, sekarang adab seorang murid kepada guru. Jadi di kitab ini itu unik hadirin. Setelah adab kepada Allah, beliau Imam Al-Ghazali itu membahas dua orang terbaik di dalam hidup kita. Satu adalah guru kita, dua adalah orang tua kita. Jadi kalau diurut tuh setelah adab kepada Allah dan Rasulnya, berikutnya apa? Adab kepada guru, karena guru itu orang tua ideologis kita. Kemudian adab kepada orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ya, karena keridhaan mereka itu keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan marahnya mereka, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dibahas kemarin ya, adab ahlul ilmi, kemudian adab seorang murid kepada guru. Jika engkau seorang murid, maka beradablah kepada gurumu dengan adab yang mulia. Ya. Adab-adab tersebut adalah, ini kita bahas beberapa dulu ya, mungkin 3 poin dulu. 1, mendahului salam dan penghormatan kepadanya. Jadi kalau kita bertemu guru kita, maka sebisa mungkin kita jangan memilih jalan lain, tapi tetap memberikan penghormatan dengan menyapa, memberikan salam ya kepada beliau ini. Ya, mendahului salam, penghormatan kepadanya. 2, tidak banyak berbicara di hadapannya. Ya, hanya sekedar menyapa saja. Kemudian jangan berlama-lama, karena mungkin guru kita punya hajat tertentu yang harus diselesaikan ya. Dan tidak termasuk beradab kalau kita ketemu sama guru kita di jalan, kemudian kita bertanya banyak hal ya. Ketemu guru mau belanja gitu sama keluarganya, terus Ustadz saya punya 5 pertanyaan ya, tolong jawab, ini mendesak Ustadz. Itu tidak beradab itu. Jadi mesti belum khatam kitab adab itu ya. Kenapa? Salam saja, temui salam sebagai penghormatan. Kemudian setelah itu ya, kalaupun ada basa-basi tanyakan kabar, doakan gitu ya, minta doa. Setelah itu sudah, jangan lama-lama, jangan banyak bicara di hadapannya ya. Kemudian apa? Tidak berbicara sebelum guru bertanya, dan tidak bertanya sebelum mohon izin darinya. Nah, ini adab di majelis ya. Jadi kalau guru sedang menyampaikan sesuatu, tidak boleh disela dengan perkataan. Ya, kita masih temukan beberapa majelis itu, ya, peserta kajian sering nyela gitu ya, sering ngomong sendiri, mutus pembicaraan. Nah, itu tidak boleh terjadi hari. Ya, nanti ada kesempatan sendiri, kemudian seorang guru memberikan kesempatan untuk bertanya. Hatta ketika bertanya pun ada rambu-rambunya. Ketika bertanya itu izin dulu, ngangkat tangan. Kemudian kalau sudah diizinkan baru berbicara. Berbicara pun tidak boleh langsung to the point kepada pertanyaan. Adabnya seorang murid kepada guru adalah memulai pertanyaan itu dengan doa. Doakan dulu guru kita. Hayakumullah ya Ustaz, jazakumullahu khairan, atau barakallahu fikum, ahsanallah ilaikum. Itu disampaikan dalam kitab-kitab para ulama. Jadi tidak langsung to the point tanya. Ya. Sebagai bentuk adab kita, bukan karena guru ingin dimuliakan, bukan ini. Agar ilmu yang kita dapat itu betul-betul barokah. Karena ilmu yang barokah lah ilmu yang bisa mengubah hidup kita. Kalau ilmu tidak barokah, ya hanya tadi berhenti di catatan, berhenti di telinga, setelah itu hilang begitu saja. Tidak bisa kita amalkan. Ya. Jadi minta izin dulu, kemudian baru bertanya. Satu lagi ya. Tidak menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan pendapatnya. Jadi termasuk yang tidak beradab ketika seorang guru menyampaikan satu pendapat. Dan mungkin memang pendapat itu adalah pendapat yang ranahnya bukan ijma, bukan disepakati semua ulama, tapi ranahnya khilafiyah. Memang ada perbedaan pendapat. Itu tidak boleh seorang murid terus mengangkat tangan, Ustaz, yang saya fahami ada pendapat ulama lain yang bilang begini. Itu tidak boleh hadir. Sama sekali tidak boleh. Ya. Karena yang semacam itu ada di ranah-ranah nanti bahsul masail, di ranah-ranah khusus, ranah-ranah intelektual nanti. Kalau di majelis-majelis ilmu tidak boleh menyampaikan itu. Hargai pendapat seorang guru, catat. Bisa jadi memang ada
perbedaan pendapat dan dua-duanya adalah pendapat yang diakui oleh para ulama. Misalnya kita ngambil dari guru A pendapatnya A, dari guru B pendapatnya B, ya, maka kita dengarkan, kita simak, kita catat, dan kita harus bijak melihat, oh pendapat ini disebutkan dengan alasan ini. Baru nanti kalau di luar majlis kita mau bertanya, ini kok saya dapat dari begini, mohon penjelasannya, itu boleh. Tapi kalau kemudian menyampaikan pendapat orang lain di majelis, maka tidak diperkenankan sebagai adab kita kepada guru kita, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada banyak adab lagi yang insya Allah kita akan bahas di kesempatan berikutnya, karena ini sudah masuk waktu isya. Kita cukupkan dulu di sini insya Allah taala, dan insya Allah kita bertemu lagi biidznillah tanggal 21 ya insyaallah, tanggal 21 Januari. Baik, barakallahu fikum. Sampai sini dulu mungkin ya. Sudah masuk waktu isya, Pak? Ya, baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.